Shalom jemaat Tuhan, selamat bertemu kembali. Pada hari ini kita akan mengadakan ibadah kita. Kita boleh menaikkan pujian penyembahan bagi Allah kita. Kita bersyukur walaupun kita beribadah di rumah kita, tapi kehadiran Tuhan tetap nyata memberkati setiap pribadi kita. Mari kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan bersama dengan keluarga kita. Mari kita mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kita naikkan syukur dan terima kasih kita kepada Dia. Karena kita ada sampai hari ini semuanya karena Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Layak Tuhan untuk kita puji, kita sembah. Tidak ada alasan bagi kita untuk tidak bersyukur kepada Tuhan, karena Dia begitu baik dalam hidup kita. Mari kita memandang Allah kita yang besar, Allah kita yang maha kuasa, Allah kita Allah yang ajaib. Dia Allah yang sanggup dalam hidup kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, Bapa di surga. Pada pagi hari ini Tuhan, hari ini kami datang kepada Engkau Tuhan, menaikkan syukur dan terima kasih kepada Tuhan. Allah yang begitu sempurna dalam hidup kami, menyertai langkah-langkah kami. Sehingga hari ini kami boleh bersama dengan keluarga kami, atau kami pribadi yang datang kepada Engkau ya Tuhan. Di rumah kami masing-masing beribadah kepada Engkau. Kami percaya Tuhan ada di tengah-tengah kami. Ketika kami memanggil nama Tuhan, Kau nyatakan kasih-Mu bagi setiap kami. Kau memulihkan, memberkati kami. Kau menguatkan iman percaya kami, menguatkan roh kami. Tuhan, kami percaya dengan kekuatan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, memampukan kami boleh bersyukur kepada Tuhan pada hari ini. Boleh menyembah Engkau Tuhan, boleh memanggil nama-Mu, Allah yang luar biasa dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami memuji, memuliakan Engkau, menyembah Engkau. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sama-sama kita katakan, ku ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Kami hidup. Terima kasih Tuhan. Semua karena kebaikan-Mu. Ku ada sampai hari ini. Itu semua karena anugerah-Mu. Ku hidup sampai hari ini, semua karena kebaikan-Mu. Dengan mengangkat tangan kita katakan, ku bersyukur,
Ku bersyukur Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur selamanya, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur selamanya. Amin. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kau selalu baik dalam hidupku. Katakan lagi. Ku bersyukur Tuhan. Selamanya, selamanya, selamanya ku menyembah-Mu. Ku bersyukur, ku bersyukur. Amin. Kau selalu baik. Ku bersyukur selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya, selamanya ku menyembah-Mu. Selamanya, selamanya ku menyembah-Mu. Mari angkat suara bagi Tuhan, sembah Dia, muliakan Dia. Tuhan yang selalu baik. Haleluya, haleluya. Layak Tuhan dipuji, layak Tuhan disembah. Kiralarabaya sakaralaraba, kiralarabaya se. Jesus, ku bersyukur, ku bersyukur. Haleluya. Kau kuatkan kami, Kau pulihkan kami dalam hadirat-Mu. Boleh memandang Engkau, Allah yang besar, Allah yang selalu baik, tak pernah meninggalkan kami. Oh glory, glory, haleluya. Kiralarabaya sakararaba, sekererararapapaparabarabaya sakarararabara. Kinararapapaparabarabaya sakararapapapa. Kinararapapaparabarabaya sekerere. Oh glory, glory, bagi-Mu Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bawah mata hati kami Tuhan, untuk tetap boleh memandang Engkau Allah kami yang besar. Kau Allah El Shaddai dalam hidup kami Tuhan. Ajarkan kami untuk senantiasa melakukan apa yang menjadi kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Kami tidak usah takut, kami tidak usah bimbang, kami tidak usah cemas, kami tidak usah khawatir, karena kami tahu Allah kami memelihara hidup kami. Amin. Dengan kami belajar terus melakukan kebenaran firman-Mu, kami lihat Allah bekerja dalam setiap kehidupan kami. Haleluya. El Shaddai, El Shaddai, Allah
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Engkau Allah, berkatnya, berkatnya melimpah, El Shaddai. Dengan iman kami Tuhan, kami mau katakan di hadapan Engkau pada hari ini Tuhan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Dia Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, ada Roh Kudus menghibur kami. Oh, tak usah ku cemas, Dia Tuhan memberkati. Haleluya, lambaikan tangan katakan El Shaddai. Kami mengagungkan Engkau Tuhan, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa, berkatnya, amin, melimpah, El Shaddai. Sambil kami mempersiapkan hati kami untuk kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami mau katakan, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah,
Shalom sidang jemaat Tuhan, ada beberapa pengumuman yang akan saya bagikan. Pertama, ibadah online akan tetap dilakukan sampai pengumuman dari pemerintah. Kedua, semua pertemuan gereja diliburkan. Ketiga, komsel-komsel masih bisa dilakukan via online melalui aplikasi Zoom. Dan keempat, ibadah youth dilakukan via online setiap Sabtu jam 5.30 melalui aplikasi Zoom. Kelima, ibadah anak dilakukan via online melalui channel YouTube Superbook Indonesia. Keenam, bagi Bapak Ibu yang memerlukan dukungan doa, bisa menghubungi Sekretariat GBAP atau DM di IG GBAP Robinson. Sekian pengumuman untuk kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat siang hari ini Tuhan, di mana kami kembali boleh beribadah bersama-sama Tuhan. Kami boleh mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau urapi hamba-Mu yang lemah dan terbatas ini ya Tuhan. Engkau juga urapi seluruh sidang jemaat yang mendengarkan khotbah pada siang hari ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan yang ditaburkan itu boleh menguatkan iman kami, sehingga kami terus naik, semakin memuliakan nama Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Mengucap syukur kita boleh kembali beribadah pada siang hari ini. Ini sungguh suatu kemurahan yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Baik, kita akan membuka firman Tuhan kita pada siang hari ini yang terambil dari Mazmur pasalnya yang ke-126, ayatnya yang pertama sampai yang ke-6, demikian bunyi firman Tuhan. Nyanyian ziarah ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih, pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Puji Tuhan. Saudara, judul khotbah yang saya akan bawakan pada siang hari ini adalah berpengharapan di tengah kesulitan. Saudara, ada seorang anak muda yang bertahun-tahun mencari pekerjaan, tetapi anak muda ini tidak mendapatkan pekerjaan. Satu hari anak muda ini ditawari suatu pekerjaan di salah satu toko yang menjual batu giok. Saudara, tentu anak muda ini sangat senang sekali. Hari pertama dia dengan bersemangat masuk bekerja, pikirnya hari ini saya pasti disuruh oleh bos saya untuk menjaga toko menjual batu giok oleh bos saya. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Ternyata hari pertama dia bekerja, bosnya menyuruhnya untuk ke belakang. Ke belakang ngapain? Ke belakang memberesin batu-batu giok. Dan kerjanya hanya beresin batu-batu giok dan pegang-pegang batu giok. Saudara, setiap hari anak muda ini kerjanya begitu-begitu saja. Sampai 1 bulan dia mulai bosan. Dan dia mulai berkata pada dirinya dalam hatinya bahwa kalau kerjanya kayak begini, saya lebih baik resign aja lah dari tempat kerja ini. Saudara, bulan kedua dia bekerja,
Hari itu bosnya memanggil dia dan berkata kepada dia, dikatakan kamu mulai hari ini enggak usah ke belakang pegang-pegang batu giok lagi. Mulai hari ini kamu kerja jual batu giok di depan toko ini. Saudara, bukan main senangnya anak muda ini. Pertama kali dia boleh dapat kesempatan untuk menjual dan menjaga toko bosnya di bagian depan. Saudara, pada hari pertama dia menjual batu giok, ada seorang bapak-bapak datang membawa 10 batu giok yang akan dijualnya. Anak muda ini dengan senang hati melayani bapak ini, dan anak muda ini berkata kepada bapak yang akan menjual batu gioknya, Bapak, dari 10 batu giok yang bapak bawa, hanya 1 yang bisa kami beli. Saudara, bapak yang mempunyai batu giok ini lalu berkata, bagaimana kamu tahu batu giok saya ini tidak berharga yang 9-nya? Bagaimana kamu tahu hanya 1 yang asli? Saudara, sedangkan kamu belum mengetes dengan alat tes keaslian dari batu giok ini. Saudara, anak muda ini kemudian menjawab kepada bapak ini, Pak, saya sudah kerja pegang-pegang batu giok di belakang selama 1 bulan. Jadi tanpa saya perlu pegang pun saya tahu batu giok asli dengan batu giok yang palsu. Saudara, kemudian dibawalah alat pengetes, ternyata benar 9 batu giok itu ternyata palsu dan hanya 1 saja yang asli. Saudara, ternyata selama ini dia kerja pegang-pegang batu giok, ternyata ada hasilnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, tentu kita semua sangat familiar dengan pepatah yang berkata, bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Saudara, dalam setiap bidang hidup kita, kadang kita harus dilatih terlebih dahulu dan tidak terkecuali para hamba Tuhan. Amin. Saudara, saya punya teman waktu kuliah, dia itu paling tidak suka kalau disuruh hafalin bahasa Yunani. Dia sering berkata, buat apa sih hafalin bahasa Yunani? Toh kita khotbah tidak pakai bahasa Yunani. Saudara, kemudian dia baru sadar bahwa bahasa Yunani sangat menolongnya untuk menerjemahkan bahasa asli Alkitab. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dalam Mazmur 126 yang tadi kita baca, firman Tuhan ini menceritakan pengalaman bangsa Israel yang digambarkan seperti orang yang menanam benih. Pemazmur sedang menggambarkan seorang petani untuk menggambarkan pengalaman hidupnya bersama Tuhan, bahwa mereka pasti dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, kita tahu situasi yang sedang saat itu mereka alami, dikatakan mereka sedang mengalami kekeringan, seperti tanah Negeb yang kering. Namun mereka tetap beriman dalam kesulitan bahwa mereka akan kembali dengan sorak-sorai. Inilah satu pengharapan, inilah satu tangisan yang berpengharapan. Saudara, mungkin hari-hari ini kondisi kita mungkin banyak yang mengalami kesulitan. Mungkin kita mengalami kesusahan. Lalu bagaimana sekalipun dalam keadaan yang tidak baik, keadaan sulit, keadaan yang susah, kita tetap berpengharapan. Sekalipun ada di dalam situasi yang tidak enak. Siang hari ini saya akan bagikan ada 3 poin. Bagaimana sikap kita supaya kita tetap berpengharapan
pengharapan sekalipun ada di dalam situasi yang tidak enak. Yang pertama Bapak Ibu Saudara-saudari, yang pertama adalah invest tangisan kita untuk hal-hal yang penting. Jangan invest untuk hal-hal yang tidak perlu. Kekecewaan, sakit hati, tersinggung, semua yang tidak perlu itu harus dilupakan. Dan kita harus segera move on. Invest tangisan kita untuk hal-hal yang penting. Untuk orang tua kita yang belum percaya kepada Tuhan. Untuk sanak famili, kerabat, sahabat kita yang belum percaya kepada Tuhan. Supaya mereka bisa percaya kepada Tuhan. Amin. Saudara janda Sarfat ketika sedang dalam mengalami kesulitan, dia juga memilih menginvestasikan tindakannya dengan meresponi apa yang dikatakan oleh Elia. Dia tidak meratapi nasibnya, akan tetapi dia memilih bertindak dengan iman. Dan kita tahu janda Sarfat akhirnya mengalami kecukupan. Saudara, yang pertama, invest tangisan kita untuk hal-hal yang penting. Lalu yang kedua, percaya waktunya Tuhan. Kalau kita percaya waktunya Tuhan, itu sama artinya dengan kita sabar menanti waktunya Tuhan. Saudara, saya senang ada sebuah lagu yang berbunyi demikian. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saudara, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Di zaman teknologi yang super canggih ini, sekarang kita kadang semuanya mau serba cepat. Memasak pun kalau bisa dimasukin, tekan tombol, dibuka langsung matang. Betul? Kita semua mau instan. Tapi ingat, Tuhan kita tidak instan. Karena Tuhan selalu memakai waktu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, percayalah bahwa waktu Tuhan adalah yang terbaik. Sekalipun di dalam kesusahan, sekalipun di dalam kesulitan, Tuhan sedang bekerja. Amin. Saudara, bahkan di dalam hal yang biasa-biasa sekalipun, Tuhan sesungguhnya sedang bekerja. Saudara, hari-hari ini, tahun 2020 ini, mungkin kita sudah merencanakan banyak hal planning yang akan kita lakukan sepanjang tahun ini. Akan tetapi, mungkin apa yang sudah kita planningkan itu harus dibatalkan, harus ditunda. Saudara, saya mau kasih tahu, jikalau apa yang sudah kita planningkan dan harus ditunda pada tahun ini, tetaplah percaya bahwa waktunya Tuhan adalah yang terbaik. Amin. Sabarlah menanti waktunya Tuhan. Amin. Saudara, sekalipun sedang ada dalam situasi yang tidak baik, sekalipun ada dalam situasi sulit, percayalah waktu Tuhan adalah yang terbaik. Satu kali ada satu video pendek dan sangat memberkati saya, di mana ada seorang nenek sedang duduk di kursi di pinggir jalan. Tongkat nenek ini kemudian jatuh, tidak jauh dari si nenek ini ada seorang anak muda sedang santai berdiri,
Dan nenek ini memanggil anak muda ini untuk meminta pertolongannya supaya diambilkan tongkatnya yang terjatuh. Saudara, anak muda ini ketika disuruh sama si nenek ini, dia menjawab iya, tapi dia tidak mengambilkan tongkat itu untuk si nenek ini. Saudara, kemudian dengan agak sedikit kesal, si nenek ini kemudian terpaksa harus bangkit untuk mengambil tongkatnya sendiri. Saudara, apa yang terjadi kemudian? Setelah dia beranjak dari tempat duduknya, pas di tempat duduknya tadi ada satu pot bunga besar kemudian jatuh dari atas dan jatuh pas di tempat nenek itu duduk tadi. Saudara, artinya apa? Artinya sekalipun sedang ada dalam situasi yang tidak enak, bahwa sesungguhnya Tuhan sedang bekerja. Amin. Lalu yang ketiga, bagaimana kita tetap berpengharapan sekalipun ada di dalam kesulitan. Yang ketiga adalah kita harus merasa aman di dalam Tuhan. Sekalipun mungkin keadaan kita ada dalam kesulitan, saudara, kita harus melihat bahwa Tuhan sedang bekerja di dalamnya. Lalu kita harus percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara dan saya. Itu artinya konsep kita kepada Tuhan harus benar. Kita harus merasa aman di dalam Tuhan. Kalaupun kita meneteskan air mata, kalaupun kita menangis, tangisan kita adalah tangisan yang berpengharapan. Amin. Saudara-saudara, satu kali ada sepasang suami istri yang melakukan perjalanan dengan menaiki kapal laut. Sampai di tengah laut, saudara, kapal ini mengalami badai yang sangat besar. Saudara, sepasang suami istri ini, suaminya adalah seorang anggota kepolisian. Istrinya melihat badai yang sangat besar ini, dia merasa sangat ketakutan. Namun suaminya yang ada seorang anggota polisi tetap tenang-tenang saja. Istrinya bertanya kepada suaminya, "Pak, kita bakal mati. Kita sedang dalam badai besar. Kenapa kamu tenang-tenang saja?" Saudara, suaminya kemudian mengeluarkan pistolnya dan dia arahkan kepada istrinya. Sambil dia bertanya kepada istrinya, "Istriku, kamu takut enggak?" Istrinya menjawab apa? Istrinya menjawab, dikatakan, "Suamiku, saya tidak takut karena yang memegang pistol ini adalah suamiku. Dan aku tahu engkau sangat mencintaiku. Jadi saya percaya engkau tidak akan menembak aku dengan pistol itu." Kemudian suaminya menjawab apa? Suaminya menjawab, "Demikian juga kenapa aku tidak takut kita akan mati di tengah badai ini. Karena ada Tuhan yang kendalikan badai ini. Kalaupun kita tidak selamat, kita akan bertemu Tuhan. Kalaupun kita selamat, ini karena Tuhan." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, inilah yang dikatakan orang yang aman bersama Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan pun berpikir bahwa Tuhan itu teramat baik. Amin. Oleh sebab itu hari ini firman Tuhan kiranya meneguhkan kita semua. Supaya kita jangan invest untuk hal-hal yang tidak penting. Hal-hal yang tidak penting kita lupakan, kita tinggalkan, lalu kita move on. Lalu yang kedua, ketahuilah bahwa Tuhan sedang bekerja dengan waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lalu yang ketiga,
tetaplah merasa aman bersama Tuhan, karena Tuhan bersama kita. Amin. Kiranya firman Tuhan siang hari ini boleh memberkati kita semua dan boleh memberikan kekuatan bagi kita semua untuk terus melangkah maju bersama dengan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Firman-Mu sudah selesai disampaikan. Tuhan, kiranya Engkau menolong kami semua ya Tuhan, supaya kami semua boleh diberikan kekuatan untuk terus berpengharapan kepadamu ya Tuhan. Jikalau kami mengalami penundaan, kami percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sebelum kita akhiri ibadah kita pada hari ini, mari kita akan terima berkat terlebih dahulu dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita mengangkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.